perundungan kembali terjadi. Mengakui adanya perundungan atau bullying terhadap salah satu anak didik mereka. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap. Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 1 akan melaksanakan observasi di SMP Negeri 31 Palembang. Pada observasi hari ini, kami akan melaksanakan wawancara dengan beberapa pihak sekolah. Yang pertama, kepada kepala sekolah, guru bimbingan konseling, wali kelas, guru pendidikan agama Islam, dan siswa-siswi. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tantangan serta permasalahan pendidikan di sekolah dan juga terhadap pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Mari kita simak wawancara berikut ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada kesempatan kali ini izin saya akan mewawancarai kepala sekolah, dan pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh wakil kepala sekolah Ibu Komaria. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai wakil kepala sekolah dari SMP Negeri 31 yaitu Ibu Komaria. Nah, izin Bu, sebelumnya izin memperkenalkan, kami mahasiswa dari UIN Raden Patah Palembang. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyambut kedatangan kami dengan sambutan yang hangat dan juga diterima dengan sebesar-besarnya Bu. Sebelumnya izin Bu, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai karena kami di sini ada tugas dari bimbingan konseling, selaku dosen kami itu Ibu Ani Marlia Bu. Nah, jadi kami akan sedikit mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu Bu, kan sekarang ini semakin marak ya Bu, kasus-kasus seperti bullying Bu, dan itu sudah sangat fenomenal di mana-mana Bu. Sebelumnya Bu, kami izin menanyakan itu bagaimana kebijakan sekolah dalam menangani kasus bullying tersebut Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 31 Palembang. Beginilah keadaan kami. Sebelumnya kami sudah menyampaikan mungkin banyak keviralan di sekolah kami. Dengan adanya keviralan itu tidak akan mengurangi rasa tanggung jawab kami, rasa bimbingan kami terhadap anak-anak, dan kasih sayang kami berikan kepada anak-anak dengan seikhlas hati, insya Allah. Dan ini akan membawa kami juga ke jannahnya Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Mengenai tindakan bullying di sekolah, kami sebagai sekolah sudah memberikan fasilitas kepada anak-anak dan kawan-kawan juga kepada Bapak Ibu guru untuk tidak melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Jadi kami sebagai pemangku kebijakan, saya mewakili Bapak Kepala SMP Negeri 31 Palembang, dalam hal ini saya sebagai wakil kurikulum, kami sudah memberikan tindakan-tindakan yang empati kepada anak-anak sebagai korban dan memberikan masukan kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan tindakan yang sebaik mungkin, tidak ada menggunakan verbal ataupun tindakan yang membuli anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kami ada membentuk tim anti bullying di sekolah. Jadi kami dari awal memang membuat sekolah ini ramah anak dan aman untuk anak-anak. Di balik tersebut ya, kegiatan kita sehari-hari memang tidak lepas dari tindakan anak-anak yang memicu emosional kita. Tapi kami sebagai guru menindaklanjuti hal tersebut dengan segala rasa sabar kami Bapak Ibu. Di sini sudah memberikan yang terbaik insya Allah Bapak ini untuk anak-anak. Hanya saja dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya, di tindakan belajar sendiri ya, kita tidak bisa memungkiri kepada anak-anak ketika dia melakukan kegiatan ataupun tindakan di luar penglihatan kami, yaitu sudah di luar perilaku kita sebagai monitoring kami gitu kan. Nah, jika itu terjadi pun kami juga sebagai sekolah segera menindaklanjuti hal tersebut dan didukung dari Bapak Ibu guru mata pelajaran, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru wali, dan sekarang kembali kan guru bimbingan dan konseling. Dalam hal ini semua tindakan jika ada anak yang bermasalah sudah kami lakukan dengan bermusyawarah dari dua belah pihak yang jika ada yang berselisih paham seperti itu. Nah, tindakan ini juga insya Allah
sudah melibatkan orang tua siswa, aparat juga keamanan dari kepolisian juga jika kami membutuhkan. Sementara ini seperti itu, ada yang lain? Kan kalau tadi itu peran dari sekolah ya Bu. Nah ini izin pertanyaan berikutnya itu tentang permasalahannya Bu. Nah, mungkin kan di sekolah-sekolah ini banyak yang namanya jenis-jenis bullying. Ada yang namanya bullying verbal, fisik, ataupun bullying melalui media sosial Bu. Nah jadi untuk di sekolah SMP Negeri 31 ini lebih banyaknya bullying itu seperti apa yang bullying itu? Ataukah fisik, verbal, atau di media sosial gitu Bu? Sampai sejauh ini kalau anak-anak ya bullyingnya masih saling ngomong ya, saling ngejek. Kalau itu yang paling ringan sih yang sering terjadi kebanyakan di kelas. Tapi kami sebagai guru juga sudah sering mengingatkan, setiap kami mengajar pun anak-anak selalu diingatkan itu bahwa tindakan tersebut itu tidak baik dan itu dapat merusak secara fisik ya, psikis si anak, mental anak-anak atau teman-temannya. Jadi itu selalu kami gaungkan di setiap kegiatan. Kami tidak selalu menggaungkan itu supaya anak-anak teringat, dan itu selalu dilakukan Bapak Ibu guru di kelas. Nah, tindakan kalau secara verbal ya adalah 1-2 ya, karena pernah terjadi itu ya, dan itu juga di luar kuasanya Bapak Ibu guru, sehingga kami butuh melibatkan juga peran orang tua di situ, peran orang tua, peran wali kelas, dan pernah juga kami melibatkan dari Babin Kamtipmasnya. Mungkin Bu, ini ada satu pertanyaan terakhir lagi ya Bu. Itu bagaimana evaluasi terhadap BK selama ini Bu? Iya. Selama ini kalau kami mengevaluasi, BK sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan sangat baik. Waktu awal kami memang sangat kekurangan guru BK. Iya, kebetulan kami ini ada 30 rombel, siswanya ada 1000 lebih siswa, 1039, sekitar 1000-an gitu ya. Nah, sedangkan guru BK-nya cuma 1. Kebetulan waktu kemarin 2, tapi salah satu guru kami meninggal dunia, jadi tinggallah 1 orang guru dengan Bu Monika. Jadi karena keterbatasan juga kami sumber daya manusianya, maka ya begitulah, mungkin terlalu banyak kejadian, anak-anak yang perlu dibina itu terlalu banyak seperti itu, maka kami masih kekurangan sumber daya manusianya. Tapi alhamdulillah tahun ini baru di semester ini akan ada 1 lagi tambahan guru dan 1 yang nolongin juga di bidang psikologi untuk anak-anak. Jadi mudah-mudahan saja nanti di semester depan bisa berkurang anak-anak yang bermasalah ini, karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan semester depan itu jauh lebih baik lagi. Tindakan-tindakan anak-anak sudah berkurang untuk hal-hal yang negatif. Ya, termasuk juga ini bukan namanya bullying, mungkin ini kenakalan remaja. Ya, termasuk kenakalan remaja seperti contohnya tadi, anak-anak ada yang keluar merokok, menizin itu kan suatu tindakan atau kerjaan anak yang tidak sesuai, maka itu perlu ditindaklanjuti dengan memanggil orang tuanya dan diselesaikan dengan pihak sekolah. Itu salah satunya untuk penindakan dari guru BK-nya. Baik Bu, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami lontarkan Bu. Kami izin sebelumnya Bu, kami pamit ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Perkenalkan, nama saya Hairnisa Dea Juliadini. Saya perwakilan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ingin mewawancara Ibu. Sementara itu sebelumnya nama Ibu Monika Sari. Di sini Ibu sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 31 Palembang. Di sini Bu, terkait permasalahan yang ada sering terjadi di sekolah ini, apalagi dalam segi hal bullying Bu ya. Di sini saya akan mewawancarai Ibu sedikit dalam hal bullying. Pertanyaan pertama, berapa lama Ibu sudah menjabat sebagai guru BK di sekolah ini? Ibu menjabat sebagai guru BK di sini sebenarnya sudah dari 2018 menjadi guru BK, tetapi untuk di SMP Negeri 31 Palembang dari tahun 2022 kurang lebih mungkin 4 tahun. Tentunya sudah banyak Ibu melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini, terkhusus bullying ini Bu ya.
Di sini saya mau bertanya Ibu tentang faktor apa saja yang biasanya terjadi dalam pembulian, yang menjadi penyebab terjadinya bullying di sekolah ini. Salah satunya faktor yang terjadinya bullying di sekolah ini, yang pertama itu faktor dari keluarga, faktor dari lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah, di mana anak tersebut memang dibesarkan dengan karakteristik, dengan cara yang berbeda dari orang tuanya masing-masing. Sehingga siswa kami di SMP ini kurang lebih 1000 itu banyak sekali karakteristik moral dan yang berbeda-beda. Jadi faktor yang mempengaruhi itu dari keluarga, dari media sosial juga bisa, dari teman sebaya juga bisa, dan dari lingkungan atau yang sering sehari-hari mereka dengar, yaitu faktor keluarga dan juga faktor lingkungan. Oke Ibu, apa dampak bullying yang bagi siswa yang sering terkena pembulian itu Bu? Apa dampaknya dari diri siswa tersebut? Dampak dari siswa yang terkena bullying, yang pertama mereka seringkali menarik diri dari lingkungan. Itu sudah kena mental, misalkan tidak mau sekolah, itu sering sekali terjadi. Karena yang membuli ini kadang-kadang bukan satu orang, misal nih ada beberapa kelompok yang ngebully baik secara fisik maupun non fisik, baik secara verbal maupun non verbal. Jadi anak-anak ini kadang pernah ada yang ingin berhenti sekolah, dia tidak mau sekolah lagi di sini sampai dia tidak mau keluar kamar. Seperti itu. Tadi sudah dari siswa yang terkena bulian, ini dari siswa yang membuli Bu ya. Jadi strategi apa yang Ibu tawarkan agar siswa yang membuli itu terkena efek jerah sehingga ia tidak lagi membuli siswa tersebut? Kalau kami dari pihak BK pertama kali menangani siswa yang melakukan bullying, yang pertama kami panggil ke BK, kami tanya permasalahannya, selanjutnya kami panggil orang tuanya karena mereka ini masih SMP ya, masih dalam pengawasan orang tua juga. Terus kalau misalkan masalah bullying ini terus berulang, maka saya sebagai guru BK berkolaborasi dengan wakil kesiswaan, dengan wali kelas, dengan kepala sekolah untuk mengambil langkah selanjutnya, misalnya kena skorsing atau diistirahatkan di rumah selama beberapa hari. Itu gunanya untuk mereka merenungkan dan juga biar dapat efek jerah. Pertanyaan terakhir Bu ya, bagaimana cara Ibu mencegah agar proses pembulian itu tidak terjadi lagi di sekolah ini? Yang pertama itu kalau BK ini kan banyak sekali bimbingan yang bisa diberikan, contohnya seperti bimbingan individu, bimbingan kelompok maupun bimbingan klasikal. Nah, pernah kami beberapa kali dari pihak BK memberikan bimbingan klasikal mengenai dampak bullying, tidak boleh bullying. Terus langkah selanjutnya ketika kami upacara atau ketika anak-anak sedang hari Jumat itu kan seringkali kami membaca Yasin bersama, itu seringkali kami himbau, seringkali kami berikan edukasi, berikan juga himbauan dari kepala sekolah, dari guru-guru wali kelas untuk tidak melakukan bullying. Jadi siswa itu ya kan siswa ini kan banyak nih, ada 1000, kita tidak bisa oh ini nggak boleh semua nih bullying, terkadang kita juga kan ada kerjaan lain kayak gitu. Siswa ini terkadang masih ada yang ngebully, masih ada yang bermasalah. Nah, kami selaku guru BK, selaku guru-guru yang lainnya juga tidak berhenti memberikan himbauan-himbauan dan pencegahan supaya tidak terjadi bullying. Oke. Terima kasih Bu, sesi wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Kami dari mahasiswa UIN berterima kasih sekali. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Dengan Ibu siapa dan wali kelas berapa? Saya Ibu Mary dari kelas 77. Baiklah, saya izin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktu untuk kami selaku mahasiswa dari Universitas UIN Raden Kota Palembang dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya izin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama yaitu, apa peran Ibu sebagai wali kelas dalam mengawasi perilaku siswa?
Oke, jadi peran saya sebagai wali kelas tentunya sebagai pengganti orang tua ya. Jadi peran wali kelas itu banyak. Di satu sisi kami dituntut untuk mengajar, di satu sisi kami juga dituntut untuk membentuk karakter anak. Di sini mengawasi anak itu hal yang kompleks bagi kami. Sebuah tantangan, sebuah tindakan yang harus kami lakukan sebagai wali kelas. Goalnya atau tujuannya yang paling penting itu adalah karakter anak yang baik, yang beradab, yang memang dituntut untuk menjadi anak yang cerdas dalam hal emosional, dalam hal kognitifnya, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa langkah awal menurut Ibu yang Ibu lakukan jika misalnya di dalam kelas itu terdapat siswa yang membuli teman yang lain? Misalnya ketika Ibu memberikan soal atau kerja kelompok, nah terdapat siswa yang membuli anak tersebut, langkah apa yang Ibu ambil? Jadi yang perlu kita garis bawahi, untuk tindakan bully itu biasanya sembunyi-sembunyi. Jadi langkah awal yang saya lakukan itu saya koordinasi dengan perangkat kelas. Jadi di kelas itu kan ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Nah mereka itu adalah orang yang saya percaya untuk melihat apakah ada tindak bully yang tidak saya ketahui. Kemudian kalau sudah ada data dari mereka atau ada laporan dari mereka ada tindakan bully di kelas, maka saya akan melakukan tindakan, yaitu dengan memanggil anak yang bersangkutan untuk menyelesaikannya. Di satu sisi pastinya saya di awal pasti sudah menghimbau terus menerus untuk anak-anak untuk saling sayang, saling memberikan kasih antar sesama, tidak bully dan lain sebagainya. Itu sih langkah awal yang saya lakukan sebagai wali kelas. Kemudian faktor apa yang menyebabkan siswa yang melakukan bullying tadi? Atau mungkin karena faktor lingkungan dari sekolah atau bawaan dari rumah? Bisa Ibu jelaskan? Kalau untuk faktor anak melakukan bully itu tadi yang saya katakan itu kompleks. Bisa dari internalnya, bisa dari eksternalnya. Jadi anak-anak ini biasanya dari dalam dirinya, misal dari rumah, dia kurang tangki cintanya dari keluarganya, kasih sayangnya kurang. Jadi dia meluapkan atau mencari kasih sayang itu di sekolah dengan tindakan yang kadang beda dari yang lain. Ada yang melakukan tindakan ya kalau paling parah itu kekerasan ya, anak-anak itu ya. Paling bercandanya masih tahap wajar, itu sih yang masih bisa ditolerir ya. Kemudian bisa pengaruh temannya juga. Jadi anak-anak ini kadang namanya anak-anak itu belum punya batasan terhadap teman. Jadi belum bisa menelaah mana yang baik, mana yang benar. Teman-temannya ngajak ini, ayo. Teman-temannya itu ayo, jadi tidak dipikir secara matang gitu. Di satu sisi dia juga ada tekanan dari temannya sehingga dia langsung ikut dalam hal-hal yang jelek, dalam tanda kutip jelek ya. Nah faktor yang selanjutnya itu pengawasan yang kurang ya. Kalau di sekolah sudah semaksimal mungkin memberikan pengawasan pada anak-anak, sudah berusaha semaksimal mungkin buat aturan, buat himbauan dan lain sebagainya. Tetapi tadi perlu koordinasi antara sekolah dan rumah untuk menindak anak ini, untuk menindak kasus-kasus bully ini. Jadi kalau kolaborasi itu sudah baik, maka bully itu tidak akan terjadi di lingkup manapun, baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian strategi apa yang Ibu terapkan di dalam kelas untuk mencegah terjadinya bullying tersebut? Kalau untuk tindakan pencegahan atau preventif, pastinya saya sudah menghimbau. Di awal sekolah atau di awal pembelajaran itu sudah dihimbau. Ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebagai wali kelas ya. Kesepakatan kelas itu harus dipatuhi oleh setiap siswa. Yang salah satu isinya pastinya tentang tidak ada saling bully atau saling ejek-mengejek, saling diskriminasi, itu tidak ada. Sudah ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat atau pencegahannya. Kemudian saya himbau dengan apa? Dikasih saran, dikasih masukan pada anak-anak. Kalau ada masalah itu ceritakan kepada wali kelas, atau kalau ada hambatan dengan teman atau ada kasus dengan teman, boleh cerita dengan wali kelas untuk menindak atau menghentikan kasus bully itu. Kemudian juga pencegahannya tadi
dibuat kelas itu nyaman. Jadi sesama mereka itu saling merangkul, saling memberikan kasih sayang dan lain sebagainya. Baiklah, yang terakhir, apa pesan Ibu selaku wali kelas untuk kami yang tentunya kedepannya akan menjadi seorang guru? Oke, jadi pesan saya buat adik-adik sekalian yang nantinya akan jadi guru, jadilah guru yang dirindukan. Jadi bagaimana? Ciptakanlah suasana kelas yang nyaman, aman, dan damai. Bagaimana kalian memahami karakteristik siswa, menyampaikan materi pembelajaran, sehingga anak-anak tersebut paham akan materi dan membentuk karakter yang baik. Dan kehadiran kalian pun ditunggu oleh siswa. Jadi itu saja pesan dari saya buat adik-adik yang nantinya akan menjadi guru. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan informasi kepada kami dan pengetahuan. Semoga apa yang saya dapatkan dari Ibu bermanfaat bagi kami semua di kemudian harinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili dari UIN Raden Patah. Di sini saya izin kepada adik-adik dan adik-adik dari SMP Negeri 31 Palembang, izin mewawancarai tentang kasus bullying di sekolah tersebut. Langsung saja pertanyaannya. Baik, apakah menurut Ananda Rahmat tersebut pernah melihat atau mengalami kasus bullying? Untuk mengalami kasus bullying itu tidak pernah, tapi untuk melihat atau merasakan itu pernah. Baiklah, untuk saya, untuk ditindak bullying tidak pernah, tetapi untuk melihat kasus bullying itu cukup sering dilakukan. Keduanya tidak pernah mengalami, tapi pernah melihat. Dari segi bentuk, apakah kasus bullying tersebut apa dari fisik, ejekan atau medsos tersebut? Untuk dari kekerasan pernah, terus dari sosial media juga pernah karena adanya perbedaan antara pendapat. Terus mungkin saya pernah melihat kasus bullying yang bullying sosial yang memfitnah atau merusak hubungan sosial pertemanan. Dan juga pernah melihat cyberbullying atau bullying di media sosial yang membuli melewat pesan. Oke, ini pertanyaan terakhir pada Ananda. Siapa yang biasanya menjadi pelaku di bullying tersebut? Biasanya kekerasan atau bullying itu terjadi pada kedua pihak antara seperti contohnya seperti kakak kelas dengan adik kelas. Kalau di kantor tuh biasanya atasan dengan bawahan. Biasanya pelaku yang bullying ini orang yang pernah dibully atau juga dia merasa dirinya lebih hebat dari korban. Oke, baik, thank you. Terima kasih kepada adik-adik dari SMP 31 Palembang ini telah menyempatkan kepada kami selaku perwakilan dari kelompok tersebut. Oke, saya Ilham, izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk sebelum kita wawancara, nama Bapak siapa, Pak? Iya, nama saya Pak Solihin. Di sini saya mengampu pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 31 Palembang. Baik, di sini saya perkenalkan sebelumnya saya Hoirunisa Nabila, Pak, dari Universitas UIN Raden Patah Palembang, mengambil jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya ingin melakukan izin wawancara kepada Bapak terkait sosok guru pendidikan agama Islam. Bagaimana? Yang pertama yaitu di era yang semakin maju, apa tantangan yang cukup besar yang dihadapi Bapak dalam pendidikan akhlak dan karakter siswa? Baiklah, untuk zaman sekarang ini kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini
sangat-sangat luar biasa, sehingga pengaruh dari akhlak anak-anak itu berpengaruh dari teknologi, contohnya media sosial dan lain sebagainya, yang menjadi tantangan pendidikan agama Islam dalam hal untuk membina akhlak itu. Yang pertama yaitu teknologi yang semakin canggih. Jadi teknologi yang semakin canggih inilah yang membuat anak-anak akan mengalami yang namanya krisis akhlak, krisis moral, dan krisis yang lainnya. Itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu pasti sering terjadi permasalahan, salah satunya permasalahan bullying ya Pak. Menurut Bapak, bullying itu sesuatu permasalahan yang serius yang memiliki dampak dalam pendidikan karakter atau hal wajar di lingkungan sekolah? Untuk kasus bullying itu adalah kasus yang dimana saya anggap itu serius. Mengapa? Karena korbannya itu akan mengalami gangguan depresi, gangguan kesehatan tadi, lingkungan sekolah juga, nama baik sekolah kalau terjadinya bullying, sehingga bullying itu viral, maka sekolah juga akan berdampak, nama baiknya itu akan tercoreng. Jadi menurut kami bahwa bullying ini adalah kasus yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Jadi serius sekali ini kasus bullying ini. Makasih. Tadi telah Bapak jelaskan, ternyata kasus bullying ini adalah kasus yang cukup serius dan sangat berdampak di lingkungan sekolah. Nah, dari permasalahan bullying ini, apa solusi yang Bapak tawarkan sebagai sosok guru pendidikan agama Islam di sekolah? Sebagai guru pendidikan agama Islam, tentu kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi memang dari zaman Rasulullah bahwa akhlak itu adalah tujuan utama bagi kita untuk diajarkan. Maka solusi yang kita berikan adalah yang pertama, kita harus terus menggaungkan, ya, mendengungkan bahwa bullying itu jangan sampai dilakukan ataupun jangan sampai dikerjakan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat lainnya. Yang kedua, kita harus selalu menasehati, memberikan bahwa tentang yang namanya akhlak terus kita ajarkan, karena untuk akhlak ini bukan hanya di sekolah, peran orang tua juga perlu, karena pendidikan yang pertama itu kan di lingkungan tempat tinggal, baru di sekolah ya. Itu yang kedua, yang harus kita persiapkan adalah ilmu pengetahuan. Nah, dimana kalau ilmu kita sudah ada, sudah memahami materi apa yang kita ingin sampaikan, maka anak-anak dengan mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah strategi kita dalam mengajar. Jadi strategi itu perlu. Kalau kita menghadapi siswa seperti ini, strateginya seperti ini dan selain sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak karena telah menyempatkan waktunya dalam wawancara ini. Semoga apa yang didapat hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada hari ini telah selesai melaksanakan observasi wawancara di SMP Negeri 31 Palembang. Jadi dalam kesempatan ini kami akan menarasikan hasil wawancara kami dari kepala sekolah, guru wali kelas, guru BK, guru pendidikan agama Islam, siswa dan siswi. Jadi saya akan menarasikan hasil wawancara saya dengan kepala sekolah, yang dimana tadi itu diwakilkan oleh wakil kepala sekolahnya, yaitu Ibu Komaria. Berdasarkan hasil wawancara saya tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya pihak sekolah sudah sangat bijak dalam menangani kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolah. Adapun penanganan tersebut, sekolah telah membentuk tim, yang dimana tim ini menangani kasus bullying sehingga
sekolah ini dapat menjadi sekolah yang ramah anak. Tim tersebut terdiri dari pihak-pihak yang terlibat, baik itu orang tua, wali kelas, pihak keamanan, baik itu Babinsa ataupun Babin Kaptimnas. Jadi sekolah itu sudah sangat bijak dalam menangani kasus-kasus bullying. Walaupun kasus yang bullying yang sering terjadi di sekolah itu bullying berupa saling ejek-mengejek, karena itu sudah lumayan banyak terjadi dan bisa disebut dengan kenakalan remaja. Di sini solusi dari sekolah itu melakukan evaluasi terhadap guru-guru BK dalam menangani kasus. Ya, selanjutnya tadi sudah diwawancari oleh dengan Ibu bimbingan Taslim, yaitu Ibu Monika Sari. Jadi kata beliau, faktor yang mempengaruhi bullying tadi yang pertama itu dari faktor keluarga, yang kedua faktor media sosial, yang ketiga faktor teman sebaya. Nah, dampak siswa yang terkena bullying ini ialah siswa atau korban bullying ini merasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademik. Bullying ini memberikan dampak negatif pada jiwa siswa atau jiwa korban maupun pelaku, bahkan sampai siswa itu berniat untuk bunuh diri. Saya selaku perwakilan mewawancarai Bapak Guru Pendidikan Agama Islam. Tadi telah dijelaskan oleh Bapak Solihin bahwa ternyata banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk menanamkan akhlak dan karakter yang baik di era sekarang, apalagi teknologi yang sangat besar dan pesat di zaman sekarang. Salah satu permasalahan yang telah dibahas tadi itu tentang bullying. Bapak Solihin mengatakan bahwa kasus bullying sangat berdampak banyak, salah satunya itu depresi bagi korban, berdampak juga bagi sekolah, dan mungkin citra sekolah juga ternodai. Ada juga tadi pesan dari Bapak Solihin, kita selaku guru atau calon guru, yang pertama kita harus kuatkan mental, yang kedua harus mempunyai ilmu pengetahuan di dalam dunia pendidikan, dan yang terakhir yaitu bagaimana kita bisa menguasai kelas ketika mengajari itu, kita harus punya strategi dalam mendidik siswa-siswa kita. Baik, terima kasih. Baiklah, saya Amelia Ariana, perwakilan teman-teman yang mewawancarai wali kelas, yaitu Ibu Mary, yaitu selaku wali kelas dari 7. Menurut beliau, peran wali kelas yaitu sebagai pengganti orang tua. Di satu sisi, dituntut untuk mengajar, di sisi lain dituntut untuk membentuk karakter anak tersebut, yaitu mengawasi anak adalah hal yang kompleks bagi wali kelas, yaitu sebuah tantangan tindakan yang harus dilakukan sebagai wali kelas. Adapun faktor yang menyebabkan bullying tadi mungkin dijelaskan oleh Ibu Mary tadi, mungkin dari pengaruh eksternal, yaitu dari bawaan dari rumah, mungkin kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga melakukan tindakan bullying tadi, kayak misalnya meminta kasihan atau meminta kasih sayang dari orang yang dibully tadi kan. Kemudian juga ini strategi yang Ibu lakukan selaku wali kelas, mungkin dengan ini membuat aturan di dalam kelas, misalnya kayak kesepakatan antara wali kelas dan murid agar tidak melakukan tindakan bullying tersebut. Mungkin juga membuat strategi yang nyaman di dalam kelas agar ya tidak terjadinya bullying tadi kan. Nah, kemudian juga pesan dari Bu Mary selaku wali kelas untuk nanti semua sebagai calon guru, yaitu memahami anak adalah sebuah seni dan jadikanlah guru yang dirindukan oleh siswa tersebut. Baik, saya Ilham. Di sini saya akan menarasikan hasil dari wawancara terhadap siswa tadi, siswa-siswi dari SMP 31 Palembang tadi. Adapun ungkapan dari siswa tadi bahwasannya siswa tersebut sering melihat bullying kepada siswa atau murid di SMP 31 Palembang. Terutama adapun pelakunya yaitu kakak kelas yang sering membuli adik kelasnya.
yang berupa bentuk kekerasan atau mengejek dari keadaan. Siswa atau siswi tersebut menyampaikan pesan, yaitu harapan agar pihak sekolah serta guru dapat memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini. Ia menginginkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari intimidasi. Sekian bisa saja.